kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yusmaliani Golangi sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 2 ayat 1 dan 2, Mulia, mulia namanya. Mulia
Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus hari ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya. Siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita merespon Mazmur responsorial dengan pujian PKJ 23, marilah memuji. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengerahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita merespon dengan pujian bahasa kasih. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta
kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu rendah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa PKJ 43. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, Kau yang tahu perbuatanku. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara sekalian, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya
yang luar biasa besar bagi kita sekalian dengan nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudaraku, betapa bahagianya kita di hari ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan yang telah kita terima setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Betapa kita rapuh, betapa kita lemah, tetapi tak habis-habisnya pengampunan yang besar selalu memperbaharui hidup kita. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon anugerahnya sekali lagi, supaya Dialah yang akan memimpin kita untuk mendalami, memahami dan merenungkan sabdanya yang Ia sudah rindu untuk sampaikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami hanya bisa menundukkan kepala di hadapan-Mu pada pagi hari menjelang siang ini. Dalam ucapan besar,
Sebab Engkau yang sudah menuntun kami untuk duduk diam bersama di kaki-Mu ya Tuhan. Setelah Tuhan menyertai kami dalam kesetiaan, dalam kehidupan kami di masa-masa yang lampau. Dan kini ya Tuhan, sebagai satu keluarga anak-anak-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta, telah duduk bersama di hadapan-Mu, membuka hati kami, membuka pendengaran kami, karena kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, yang kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri yang sudah menyiapkannya untuk berbicara kepada setiap kami di hari ini. Karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu baik yang ada di rumah, di tempat kediaman mereka masing-masing, maupun yang ada di dalam ruangan ini. Kami siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah Roh-Mu yang menjelaskannya kepada kami dan menyucikan pendengaran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup itu, kami berseru kepadamu. Amin. Saudara sekalian, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 akan kita dengarkan bersama-sama yang akan dibacakan oleh seorang anggota sidi jemaat. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 26. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk menderita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, sepertinya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, semoga penyiaran ini, suara kami dari gedung gereja terdengar dengan jelas di kediaman Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan semua saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini. Saudara-saudaraku, ada cerita. Saya memulai renungan kita pada hari ini dengan cerita. Katanya ada seorang petani yang memiliki perkebunan yang sangat luas. Tapi posisi kebunnya itu agak jauh dari jalan raya. Jadi setiap kali panen, Pak petani ini akan berusaha memanggul semua hasil perkebunannya itu dengan 2 keranjang, dengan bantuan 1 bilah bambu, 1 keranjang di depan, 1 keranjang di bagian belakang. Nah, perjalanan itu cukup jauh. Jadi dengan susah payah ia harus selalu mengangkut hasil kebunnya itu ke pinggir jalan, menantikan mobil untuk lewat, lalu mengangkutnya ke pasar. Nah, suatu peristiwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti biasa petani ini kembali lagi dari kebunnya dengan susah payah membawa full 2 keranjang yang sudah dipikulnya di atas pundaknya ke jalan raya itu. Ya, sudah sangat capek dan tidak lama kemudian datanglah mobil bak terbuka. Lalu dengan menyetop, itu perjalanan tidak mulus saudara sekalian, jangan bayangkan jalanan di sekitar kita. Jalanan yang masih berbatu-batu. Lalu mobil yang bak terbuka itu pick up lah mungkin begitu. Lalu berhenti di stop dan ia naik. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika bapak ini ada di mobil itu dan mobil itu sudah berjalan, rupanya ia masih tetap memikul bawaannya itu di atas mobil. Sepanjang jalan, orang-orang yang sudah duduk di atas mobil itu agak heran melihat bapak ini. Diperhatikannya dari tadi. Tapi rupanya bapak ini terus-menerus di atas mobil itu sambil sekali-sekali berpegangan karena mobil goyang-goyang. Tapi ini juga pikulannya tetap ada di pundaknya. Demikian sepanjang jalan itu. Sampai akhirnya tiba di pasar. Saudara sekalian, apakah bapak ini lelah? Baik pada waktu ia berjalan kaki dengan di pundaknya ada beban, maupun ketika ia sudah diangkut di atas mobil dan masih dengan beban yang sama. Lelah? Pasti lelah. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang tanpa kita menyadari kehidupan kita berjalan seperti itu. Tapi untuk lebih memahaminya, mari kita lihat dulu Galatia yang kita baca pasal 5 hari ini. Sebenarnya ilustrasi tadi menggambarkan kurang lebih apa yang sedang terjadi di jemaat Galatia ketika Paulus berbicara dan menjadi alasan surat ini harus dikirimnya. Di jemaat Galatia, saudara sekalian, memang campur baur orang-orang Kristen yang sudah percaya. Latar belakang agama Yahudi, suku Yahudi, penganut Yudaisme, dan juga agama-agama yang lain karena mereka ada juga dari bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarnya. Pada waktu itu mereka yang sudah percaya kepada Kristus memang bergabung dalam satu jemaat Galatia. Tapi dalam jemaat itu rupanya ada persoalan yang tak kunjung selesai. Sebab masing-masing membawa kebiasaan mereka, tradisi-tradisi yang mereka bawa sejak dari sebelum mereka menjadi percaya.
Kami dulu begini, yang lain mengatakan, kami juga dulu begini. Nah, seharusnya setelah meskipun kita sudah menjadi percaya, tapi ini latar belakang ini tetap harus kita lakukan. Yang lebih vokal berbicara adalah agama Yahudi. Yang mewajibkan semua orang-orang yang berasal dari suku-suku yang lain juga harus disunat. Karena memang orang Yahudi meskipun sudah percaya, sunat itu masih tetap dilakukan. Jadi orang Yahudi meminta semua suku-suku yang lain ini juga harus disunat. Apakah orang-orang dari suku lain akan menerima dengan begitu mudah? Oh tidak. Apalagi mereka sudah mendengar Injil. Di dalam Injil, semua ritual nenek moyang itu tidak berlaku lagi, termasuk ajaran Yudaisme. Mereka konflik. Mereka bersegi tegang. Saudara, peristiwanya itu dimulai dalam Kisah Rasul yang kita sudah dengar kalau masih setia mengikuti renungan pagi beberapa hari yang lalu. Peristiwanya dimulai dari sini. Pada waktu orang-orang percaya di Antioquia, semua sudah mendengar ajaran Paulus, baik orang Yahudi maupun yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak pernah mempermasalahkan lagi tentang sunat. Tapi tiba-tiba beberapa orang percaya orang Yahudi yang datang dari jemaat di Yudea turun ke jemaat Antioquia secara diam-diam. Mengapa? Karena mereka mendengar Paulus tidak mengajarkan lagi dengan ketat ajaran hukum Taurat. Dengan diam-diam menyusup masuk ke jemaat di Antioquia. Ketika Barnabas dan Paulus mendengar ini, mereka tegur. Tetapi Paulus tidak secara frontal mengusir orang ini dari jemaat Antioquia. Diminta duduk baik-baik. Yuk kita bicarakan. Tetapi percakapan itu saudara sekalian tidak menemui kesepakatan. Karena orang-orang Yahudi ini masih tetap tidak. Itu sudah sejak dari nenek moyang kita, sejak dari ajaran Musa, kita sudah diajarkan. Sunat harus dilaksanakan. Sebab itu adalah tanda pertobatan, sunat hati. Dan itu tidak cukup kalau kita beragama Kristen tanpa disunat. Saudara, apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas? Apakah mereka tidak, kamu harus keluar dari jemaat ini? Ini jemaat yang saya bangun. Ini orang-orang di sini percaya karena hasil penginjilanku. Tidak, Paulus tidak lakukan demikian. Yuk kita pergi ke Yerusalem. Di sanalah pusat ibadah mereka. Ya, kita ke Yerusalem, kita bicarakan di sana bagaimana jalan baiknya. Saudara, itu yang kita kenal dengan sidang pertama gereja-gereja, sidang Yerusalem. Itu rapat pertama gereja di sidang. Itulah yang dibicarakan. Nah, saudara, rupanya masih berlanjut sampai di jemaat. Beberapa tahun kemudian terbentuk jemaat Galatia. Ini masih hangat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Paulus dalam bagian ini menasihati jemaat di Galatia. Bahwa kita yang sudah percaya di hadapan Tuhan, ritual itu tidak mempengaruhi lagi. Karena Injil Kristuslah yang sudah menyempurnakan itu. Nah, karena itu saudara sekalian dengan tegas Paulus menyebut di dalam ayat yang ke-9 tadi sudah kita dengar. Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, ayat 9, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu ini akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Paulus sedang berbicara, kamu jangan menambah-nambahkan syariat untuk diselamatkan. Sunat tidak ada lagi artinya di ayat sebelumnya. Sunat tidak ada lagi artinya. Itu cukup bagi kita menerima Injil sepenuh hati. Percaya padanya. Dan memberikan diri kita kepada Kristus. Yang begitu adalah keinginan daging. Oke saudara sekalian. Itu adalah keinginan daging. Keinginan daging tidak akan berkuasa apapun untuk mempengaruhi keselamatan kita. Sekalipun seluruh ritual kedagingan yang diajarkan oleh nenek moyang kita, semua tradisi, semua adat istiadat kita lakukan dengan sempurna, tak akan mampu membawa kita kepada keselamatan. Sekarang kita sudah percaya kepada Injil. Demikian penjelasan Paulus kepada orang-orang Galatia. Ia katakan sedikit saja, ia menggunakan istilah ini, sedikit lagi saja sudah mengkamirkan seluruh adonan.
Artinya memelihara sedikit tradisi dan kepercayaan selain daripada Injil Kristus itu sangat berdampak besar mempengaruhi kepercayaan kita. Saudara-saudaraku, ini sesuatu yang amat penting bagi kita orang Kristen di zaman ini. Bukankah tanpa sadar bahwa keadaan tradisi-tradisi dari nenek moyang, tradisi dari keluarga, seolah-olah kita ingin tambahkan kepada berita Injil bahwa orang Kristen yang sudah diselamatkan pun ia harus juga patuh kepada adat-adatnya. Oh, ini orang Toraja sudah mulai kalau kita berbicara di sini. Karena orang Toraja itu kental dengan budaya. Ya, saya setuju. Karena budaya juga Tuhan pakai untuk hadir ke dalam dunia ini. Yesus datang menggunakan budaya Yahudi. Yes, setuju sekali. Tapi ingat, tidak semua budaya itu berguna. Tidak semua itu sejalan dengan Injil Yesus Kristus. Semua budaya yang merupakan aplikasi dan bagian dari firman silakan. Tapi jika sebagian digunakan untuk melegalisasi seolah-olah kalau kita tidak lakukan ini tidak cukup keselamatan kita, maka itu yang berbahaya, saudara sekalian. Percaya sedikit saja. Kata Paulus itu seperti ragi sedikit yang mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit saja kepercayaan kita terhadap itu akan berbahaya untuk kepercayaan kita yang tulus kepada Tuhan. Saudara-saudara, misalnya saja dalam keluarga. Banyak sebenarnya kalau kita mau jujur orang Toraja. Ya, dulu saya pernah, ini waktu masih SMA. Saya pernah masih SMA, tapi saya masih ingat saatnya mau ke Makassar, lalu Papa bilang kita harus ke kuburannya nenekmu. Ya, waktu itu kami dari Orobua mau ke Papa di Paladan, saya di kurang lebih 8 kilometer. Jadi kami dibawalah ke kuburan nenek, nenek dari papa dan mama ke kuburan itu. Nah, ternyata saya sampai di sana itu banyak sekali, ada rokok lah, ada makanan-makanan telur bulat, itu dibawa ke kuburan itu, ada pangan, daun sirih yang tidak mengerti, semua dibawa. Nah, saya bilang kepada bapak dan mama, ini kenapa saya ke sini gitu ya? Kamu kan mau pergi ke Makassar untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan gitu ya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi itu tradisi seolah-olah kepergian anak-anak atau mau pergi merantau itu kalau tidak datang ke kuburan orang tua itu sepertinya sesuatu yang kurang. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini dilakukan jikalau hanya untuk mengingat, menghormati, menghargai orang tua, nenek moyang kita yang sudah tidak ada. Tapi kalau itu dikaitkan dengan keberhasilan, itu yang berbahaya. Kamu ke sana supaya diberkati, supaya sukses, enggak ada hubungannya apapun. Termasuk menyimpan barang-barang berharga dari nenek moyang, tradisi, barang-barang berharga kita, kalau itu sampai disimpan. Dan jangan seolah-olah itu karena ini keramat, ini sesuatu supaya kalau kita simpan dalam rumah ini kita bisa merendeng, kalau bahasa Toraja itu kita semua dan bahagia semua. Kalau sampai itu ada, barangkali itu yang Paulus katakan, sedikit ragi yang dapat mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit kepercayaan itu bisa melunturkan percaya kita kepada Kristus. Bukankah tanpa begitu-begituan juga kita bisa diberkati? Tapi tanpa sadar saudara sekalian, adat tradisi nenek moyang ini seringkali seperti ragi yang kita pelihara. Dan Paulus tidak mau itu ada. Karena mau tak mau cepat atau lambat akan mempengaruhi kepercayaan kita yang utuh kepada Kristus. Bahwa hanya percaya kepada Kristus, hanya ikut dalam ketaatan kepadanya dan memberikan diri, menyerahkan diri kepadanya, kita tak perlu tambahan apapun. Termasuk tradisi-tradisi nenek moyang yang kita bawa, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini. Itu bagian pertama Bapak Ibu yang kita dengarkan dari bagian ini. Jadi Paulus mau supaya jangan ada sesuatu yang menghalangi kepercayaan kita yang sungguh dan tulus hanya kepada Tuhan. Oh saudara, banyak sekali juga kan tanpa kita sadar, bukan tradisi. Tapi apakah jabatan juga bisa menjadi tempat kita berpaut melebihi percaya kita kepada Tuhan yang akan memelihara hidup kita? Apakah juga asuransi? Kenapa orang banyak berasuransi untuk masa depan anak-anaknya? Kalau itu hanya untuk manajemen keuangan, yes, oke.
Tapi kalau itu kita katakan, kalau kita tidak lakukan, anak-anakku tidak akan dapat sukses untuk depan karena tidak ada jaminannya. Itu berarti kita sedang mengandalkan diri kita dan manajemen keuangan kita untuk masa depan anak-anak. Kalau itu yang terjadi, itu yang keliru. Tapi kalau kita hanya sampai pada mengatur keuangan kita, tetapi kita tidak menaruh percaya ini menjadi jaminan masa depan anak-anak kita, saya pikir itu tidak masalah. Tapi kalau kita melekat pada seberapa tabungan untuk masa depan anak-anak kita, itulah ragi yang Paulus maksudkan. Karena kita terlepas dari penyerahan hidup sesungguhnya, menyerahkan, mempersembahkan kehidupan kita di masa depan. Itu ragi, Bapak Ibu. Paulus hanya mau kita tulus menyembahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Supaya semua yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada bagian kedua dari pembacaan kita tadi dari ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Terus bagaimana supaya kita tidak terikat dengan segala macam ragi itu? Paulus katakan, hiduplah menurut roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Terus bagaimana supaya kita tidak melekat kepada hal-hal lahiriah itu? Paulus sebutnya dengan kedagingan. Serahkan diri kepada Tuhan. Hiduplah oleh roh. Saudara-saudaraku yang saya kasih, hiduplah oleh roh di sini, itu adalah sesuatu yang dikatakan Paulus bukan hanya berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus secara roh supranatural yang membuat seseorang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak bisa biasa dilakukan, bukan hanya semata itu. Hidup oleh roh bukan juga hanya semata-mata memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya itu. Tetapi hiduplah oleh roh artinya biarkanlah hidup kita ini dipimpin oleh roh. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Buktinya di mana? Yaitu kehadiran Roh Kudus mengatur segala cara hidup kita. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita itu memimpin cara berpikir kita. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita itu menuntun kita di dalam mengatur cara bertindak kita sehari-hari. Sehingga pikiran, perkataan, dan kelakuan hidup kita itu sesuai dengan keinginan roh. Yang bertentangan dengan keinginan daging. Kata Paulus, keinginan daging itu ya seperti ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang tidak bisa mengendalikan diri, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini kehidupan orang yang masih dikuasai oleh kedagingan dan keinginan. Dan Paulus mengatakan, itu bukanlah hidup yang dipimpin oleh roh. Saudara sekalian, mudah sekali untuk kita bisa mendeteksi. Jikalau semua ini kita salah satu saja kita pelihara dalam hidup kita, itu berarti kita masih belum hidup dipimpin oleh roh. Kita masih belum sepenuhnya menyerahkan diri pada Kristus. Sehingga amarah, kedengkian, iri hati, pementingan diri sendiri, keegoan, aku yang ingin dihormati karena aku kepala keluarga misalnya, karena aku pemimpin, aku yang berjasa, aku yang harus dihormati. Salah sedikit tersinggung, marah, iri hati, kebencian, keluarlah kata-kata yang tidak sesuai dengan pimpinan roh. Ini bukti bahwa masih ada ragi yang kita pelihara. Dan Paulus katakan cepat atau lambat pasti akan berdampak pada kehidupan percaya kita. Tidak mungkin ada iman yang berkuasa dalam kehidupan seseorang kalau hidupnya masih dipenuhi dengan kuasa kedagingan kayak tadi. Saudara, mudah sekali untuk kita ngecek. Kita mementingkan diri kita sendiri atau tidak? Segala sesuatu yang kita kerjakan ini muaranya kemana? Mencari pujian, ingin dihormati,
ingin dihargai? Kalau semua masih berkutak-kutik di area sini saudara sekalian, tandanya kita masih dihidupi kedagingan. Dan Paulus mengatakan, serahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Supaya yang kamu lakukan, yang kamu ingini setiap saat adalah keinginan Roh. Apa itu keinginan Roh kata Paulus? Kasih melengkapi hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, pada minggu hari yang kudus ini, Paulus berbicara juga kepada kita hal yang sama tentang bagian ini. Mengingatkan kita sebagai orang percaya, supaya kita fokus pada Kristus. Sebab kita itu sudah dibebaskan oleh Kristus. Beban-beban dari semua yang tadi itu Tuhan sudah angkat. Ia sudah memberikan kita kebebasan. Ia melepaskan semua dari kutuk itu. Tapi sering sekali saudara sekalian, persis seperti petani tadi, kita menjalani hidup kita dan masih membawa rupa-rupa keinginan manusia tadi itu. Sehingga perjalanan kita pasti melelahkan. Perjalanan kita pasti membawa banyak hal yang membawa macam-macam bahaya dalam hidup kita. Pasti hilang ketentraman, hilang kesabaran, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini sekarang, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita sekarang sudah berjalan dengan bebas? Telah menaruh semua beban yang di pundak kita itu kepada Kristus. Biarlah Kristus yang akan menolong kita, memimpin kita, menyertai kita dalam perjalanan kita. Kita dibebaskan supaya kita bisa leluasa melakukan kehendak Tuhan. Satu kehendak Tuhan, yaitu untuk hidup mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah tandanya bahwa kehidupan kita telah dipimpin oleh Roh. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari saudara-saudaraku kita satu dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menenangkan diri di hadapan Tuhan, sekali lagi bersyukur. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah membebaskan kita dari segala beban-beban keinginan daging kita. Mari kita berjalan dengan kekuatannya supaya kita dipenuhi oleh Roh-Nya dalam sepanjang jalan hidup kita. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita nyanyikan Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah Sumber Hidup Baka. Juru Selamat.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa, ku percaya, terimalah hidupku, ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 1-4. Bapak Ibu, sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 219 ayat 1 dan 2, di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita rangkaikan dengan doa persembahan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Untuk kesempatan yang indah ini kami sudah diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih banyak karena Engkau memberikan kami status yang baru, telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari segala hukum lama yang menindih hidup kami. Sehingga kami tak perlu memusingkan diri kami dengan rupa-rupa keinginan daging dan segala kebiasaan-kebiasaan tradisi manusia belaka. Tapi biarlah kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk diikat, diteguhkan, dikuatkan di dalam Injil Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari segala hukum lama itu. Dan kini kami hidup di dalam keselamatan hanya karena anugerah-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami fokus pada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya segala perbuatan, segala keinginan, segala kelakuan kami, bahkan yang tersimpan di dalam hati kami sekalipun, semua selaras dengan Injil Yesus Kristus. Semua dapat kami lakukan kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Itulah sebabnya ya Bapa, pada kesempatan ini kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidup kami. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan Engkau dalam sepanjang jalan kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyimpan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di hari ini. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Bersama kekasih kami, Saudara Victor Falilin pada tanggal 21 Juni yang lalu. Bersama Ibu kekasih Fransina Rara pada tanggal 25 Juni yang lalu. Dan Bapak Rudianto tanggal 26 Juni di hari ini. Kami doakan semua saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun ini, biarlah diberkati dan dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang masih sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Panggalo yang masih sedang dalam proses pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Suryadi Pasau yang masih sedang dalam proses pemulihan juga di rumah. Dan anak kekasih Lolo yang juga masih sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa kepada semua saudara-saudara kami ini dan juga keluarga kami yang lain yang kami ingat dalam doa kami saat ini. Yang masih sedang dalam proses pemulihan di dalam nama Tuhan. Kami menunggu pada waktu yang tepat. Dalam rencana dan kerja Tuhan sendiri. Saudara-saudara kekasih kami ini akan terbebas dari sakit penyakitnya pada waktu yang tepat. Dan mereka semua akan mengalami kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Dan saat itulah nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama. Oleh karena kami dapat berhimpun bersama dalam ibadah kami hari ini. Secara khusus saudara kekasih orang tua yang kami kasihi, Bapak Benyamin Ngali dari Papua, datang di tengah-tengah persekutuan jemaat kami hari ini. Bersyukur dalam kesehatan kami dapat berjumpa kembali. Dan kami berdoa supaya hamba-Mu ini tetap dikuatkan, diteguhkan dan disertai oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya. Diberkatilah dalam segala sesuatu yang dikerjakan, segenap usaha, dan biarlah semua itu dapat menikmati pertolongan Tuhan di dalamnya. Kami serahkan segenap pelayanan-pelayanan yang akan kami emban di sepanjang minggu yang akan datang ini. Kami berdoa supaya semua dapat berjalan dengan baik. Pelayanan katekisasi, kebaktian-kebaktian, baik di dalam persekutuan rumah tangga maupun ibadah-ibadah kategorial, biarlah semua dapat berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Kami mendoakan segala umat-Mu dalam kesibukan mereka setiap hari. Tuhan memberkati segenap pekerjaan, baik yang dikerjakan di rumah maupun di luar rumah, di tempat pekerjaan, dalam usaha, di kampus-kampus di mana mereka studi, di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai kepada sekolah lanjutan. Kami serahkan anak-anak kami ini dalam tangan-Mu, biarlah mereka semua berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami doakan umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan yang Maha Tahu,
mereka yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah dalam keluarga dan rumah tangga mereka, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berduka, apapun yang sedang mereka hadapi. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati, supaya di dalam semua itu mereka selalu merasakan kehangatan kasih Tuhan. Kami mendoakan hamba-hamba-Mu, semua majelis jemaat, dari penatua, kategori diaken sampai pengurus kategori dalam jemaat kami. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami tahu di tengah-tengah kesibukan ini, Tuhan masih memberikan kami kepercayaan untuk melanjutkan tugas pelayanan ini. Tuhan memberkati persekutuan kami di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta, meskipun kami sebagian masih harus beribadah dari kediaman kami masing-masing. Dengan adanya fasilitas yang jemaat ini sudah sediakan, kami berdoa supaya baik di rumah maupun di sini, ibadah kami tetap berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang sedang bertugas hari ini, mulai dari pendeta, majelis, dan semua umat-umat-Mu, pelayan kantoria, musik, dan tim IT, dan semua majelis yang bertugas, dan umat-Mu yang sudah datang di gedung gereja ini, maupun mereka yang ada di rumah. Kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan makin menyempurnakan ibadah kami, supaya semuanya menjadi kesatuan yang utuh, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di sorga, segenap kehidupan kami selanjutnya, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami tak akan mungkin bisa melakukan sesuatu pun yang baik, jikalau Tuhan sertai kami. Kami serahkan saudara-saudara kami yang akan berangkat meninggalkan kota, karena tugas-tugas pekerjaan yang lain untuk sementara waktu meninggalkan keluarga. Biarlah Tuhan akan memberkati dan menuntun dalam pekerjaan mereka masing-masing, sampai mereka kembali lagi ke tengah keluarga, dengan keadaan sukacita dan damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Semua rencana-rencana kekasih-kekasih kami yang akan berencana untuk memasuki rumah tangga, proses gerejawi yang sedang dikerjakan, biarlah Tuhan berkenan memberkati semua usaha itu, semua rencana dan program keluarga dapat berjalan dengan baik sampai pada hari di mana mereka tetapkan untuk masuk ke hadirat Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Bapa di sorga, inilah doa kami dan syafaat kami yang kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penegasan warta jemaat. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta dari gedung gereja maupun melalui ibadah virtual saat ini. Jika Bapak Ibu saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Saudara Victor Pualilin, Ibu Prensina Rara, Bapak Rudianto. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kelas katekesi akan dibuka pada hari ini, tanggal Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 WIB secara virtual Zoom. Bagi calon peserta yang telah mendaftar diharapkan mempersiapkan diri dan mohon dukungan doa jemaat. Mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Yusuf Pangala. Ibadah akan diadakan pada Sabtu 2 Juli 2022 pukul 17 WIB. Ibadah secara virtual Zoom, linknya akan disampaikan kemudian. Yang berikut, pelayan ibadah Minggu 3 Juli 2022. Pelayan firman Pendeta Yusmaliani Gualangi, pengantar pelayan Penatua Agustinus Marwa. Pelayan 1 Diaken Timotius Minanga,
Tim multimedia Bapak Juanda dan kawan-kawan, organis Bapak Benatua Nimrod Pasau. Pelayan 2 Diaken Sri Putra Alo, Kantoria PKB GTM. Dan untuk pelayanan snack Saudara Domingus Alo Pasau. Disampaikan kepada seluruh majelis Kantoria dan tim IT yang akan bertugas pada ibadah minggu berikutnya agar mengikuti persiapan pada Kamis malam pukul 20 WIB secara virtual Zoom. Linknya akan dibagikan kemudian. Untuk laporan keuangan jemaat dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Ibadah anak sekolah minggu tetap melalui virtual dan link ibadahnya akan dikirim setiap hari Minggu pagi pukul 8 WIB. Jika rindu mendapatkan link ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh. Dan untuk laporan keuangan PAR dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Yang berikut mengundang seluruh anggota PPR dan BPMJ untuk menghadiri ibadah PPR GTM yang sedianya akan diadakan pada hari ini, tapi karena berhubung ada halangan akan diundur pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 19 WIB. Ibadah secara virtual Zoom, link yang akan disampaikan kemudian. Untuk laporan keuangan PPR GTM dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Persekutuan doa PPGTM Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB sampai selesai. Selama pandemi dilaksanakan melalui Zoom, mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat. Untuk laporan keuangan jemaat dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Demikianlah penegasan warta pada minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Untuk mengakhiri ibadah ini, saudara sekalian, mari bersama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Aku Tuhan semesta jeritanmu ku dengar. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar.
Pergilah kamu, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman sebagai jaminanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Yusmaliani yang telah melayani kita hari ini, juga majelis yang bertugas, kantoria, tim musik, serta tim multimedia, dan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan disilakan duduk dan kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, dari gedung gereja kami menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Semoga suatu waktu juga dapat berkesempatan, kecuali yang berusia 70 tahun ke atas masih tetap mematuhi aturan pemerintah. Bapak Ibu, kiranya suatu waktu kita berjumpa di sini, dan kiranya hari ini proses penyiaran tetap jernih sampai di telinga Bapak Ibu, hingga hari ini kita dapat beribadah dengan hikmat, dan terpujilah Tuhan untuk segala sesuatu yang kami lakukan. Atas nama majelis, segala kekurangan-kekurangan jika ada, mohon dimaafkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Bu Pendeta.